Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita pelajari nanti bermanfaat. Nah, untuk ketua kelas boleh bantu Ibu memimpin doa? Baik, sebelum mulai pelajaran kita bacaan dan semacam doa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Pada masuk ke hari ini. Bu panggil satu persatu ya. Bu Hasana, hadir Bu. Bisa Bila, hadir Bu. Rahmatina Maria, Hadir, Bu. Alfabela, Hadir, Ibu. alhamdulillah semua ya. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai materi mengenai menggali informasi dalam buku fiksi dan non fiksi. Nah, sebelum membahas materi ini, kita akan mengulas materi sebelumnya ya. Karena masih pada ingat tidak mata pelajaran yang lalu. Materi tentang apa? Materi tentang bukan anak. Jadi pada lupa ya materi minggu lalu apa? Lupa, Ibu. Jadi minggu lalu kita tuh belajar mengenai membuat simpulan dari bahan bacaan. Nah, sekarang kita akan belajar materi mengenai menggali informasi dalam buku fiksi dan non fiksi. Nah, sebelumnya kalian juga pada tahu belum ini apa itu buku fiksi dan non fiksi? Iya, Ibu. Belum, Bu. Itu aja interaksi. Baik. Jadi itu akan menjelaskan yang pertama itu mengenai buku fiksi. Jadi buku fiksi ini merupakan buku yang berisi cerita atau narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Nah, meskipun seringkali terinspirasi dari kehidupan nyata, isi dalam buku fiksi ini biasanya bersifat nyata atau tidak sepenuhnya faktual. Nah, buku fiksi ini bertujuan untuk menghibur, memberikan pelajaran moral, atau mengunggah perasaan pembaca melalui cerita yang menarik. Nah, contoh dari buku fiksi ini yaitu seperti novel, cerpen, dongeng, dan drama, dan fabel. Nah, yang selanjutnya yaitu buku non fiksi. Anak-anak udah pada tahu belum ini apa itu buku non fiksi? Belum, Bu. Nah, buku non fiksi ini adalah buku yang berisi informasi, fakta, atau data nyata yang didasarkan pada kenyataan dan bersifat objektif. Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, panduan kepada pembacanya. Nah, buku non fiksi ini tidak seperti buku fiksi yang berbasis imajinasi. Buku non fiksi ini dihasilkan dari hasil penelitian, pengalaman nyata, atau observasi. Contoh dari buku non fiksi ini misalnya buku pelajaran, buku biografi, buku panduan, buku sejarah, dan buku motivasi. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi. Nah, ciri yang pertama ada ciri-ciri buku fiksi, yaitu ada 5. Yang pertama, berbasis imajinasi, yaitu cerita diciptakan oleh penulis dan tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan alur cerita. Buku fiksi ini memiliki alur cerita atau jalan cerita yang mengikuti pengenalan, konflik, klimaks, atau penyelesaian. Dan yang ketiga, mengandung tokoh dan latar. Ada tokoh-tokoh dengan karakteristik tertentu serta latar belakang tempat, waktu yang mendukung cerita. Dan yang keempat, ada bahasa biasa. Nah, bahasa biasa ini seringkali menggunakan gaya bahasa seperti metafora, simplifikasi, atau hiperbola untuk memperindah cerita. Dan yang kelima, ada berisi pesan moral atau hiburan. Buku fiksi ini biasanya memberikan nilai-nilai tertentu pada pembaca melalui cerita yang ingin disampaikan. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri buku non fiksi. Yang pertama itu berbasis fakta atau informasi yang disampaikan
menemukan konflik yang signifikan dalam cerita menggunakan stabilo atau pensil. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi unsur intrinsik seperti tokoh dan tokohan, latar, alur, dan tempat, dan amanat. Dan yang ketiga membuat ringkasan cerita, yaitu tuliskan cerita secara singkat dengan menyertakan pengenalan konflik. Kelima, penyelesaian, fokus pada poin-poin utama tanpa menambahkan opini pribadi. Jadi dalam buku fiksi ini kita dilarang menambahkan opini pribadi. Nah, yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan analitis, yaitu seperti mengapa tokoh bertindak seperti itu, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita ini. Dan yang kelima yaitu menyimpulkan pesan moral, refleksikan bagaimana cerita dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah dalam menggali informasi dalam buku non-fiksi, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama ada membaca dengan tujuan, yaitu tentukan apa yang ingin kalian ketahui dari buku tersebut, misalnya fakta, panduan, atau wawasan baru. Lalu fokus pada bagian-bagian yang relevan dengan kebutuhan. Dan yang kedua, menyadari ide pokok menggunakan pensil atau pencatat ide utama dari para setiap paragraf atau bab. Lalu identifikasi fakta atau data yang penting. Nah, yang ketiga ada membuat catatan. Tuliskan poin penting menggunakan format tabel, diagram, atau peta konsep. Lalu catatlah istilah-istilah baru dan penjelasan penting. Dan yang keempat ada membaca teks pendukung. Perhatikan grafik, tabel, atau gambar menyertai teks. Gunakan catatan kaki atau buku pustaka untuk mencari sumber informasi tambahan. Lalu yang kelima, mengidentifikasi struktur teks, yaitu kenali struktur teks non-fiksi seperti deskripsi, seperti akibat, atau perbandingan. Ini dapat membantu memahami cara penulis menyampaikan informasi. Dan yang keenam ada menganalisis informasi, apakah informasi tersebut relevan, valid, dan dapat dipercaya. Lalu bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan isi buku. Tulis kesimpulan singkat tentang informasi utama yang diperoleh. Refleksikan bagaimana informasi ini bermanfaat atau relevan dengan kehidupan pembaca. Nah, setelah materi yang telah Ibu sampaikan tadi, anak-anak bisa membantu Ibu menjelaskan apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Yang bisa membantu Ibu boleh angkat tangan, boleh Alifabila. Jadi buku fiksi itu apa menurut Alifabila? Jadi buku fiksi itu merupakan jenis buku yang berisi cerita atau narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan penulis. Bagus sekali Alifa. Beri tepuk tangan buat Alifa. Adakah yang selain Alifa bisa menjelaskan lagi materi selanjutnya tentang buku non-fiksi? Buku non-fiksi itu merupakan buku yang berisi informasi, fakta, ataupun data nyata yang didasarkan pada kenyataan yang bersifat objektif. Nah, buku ini tujuannya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, atau panduan kepada pembaca. Jadi tidak seperti fiksi yang biasanya berbasisnya itu imajinasi. Jadi kalau non-fiksi ini dihasilkan dari penelitian, kemudian pelajaran, bisa juga dari buku biografi, panduan, sejarah, bisa juga dari buku motivasi Bu. Bagus Bilsa, bagus sekali. Jadi anak-anak sudah paham semua ya yang Ibu sampaikan tadi. Itu beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana langkah-langkah untuk menggali informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, boleh Ramatinya? Mengidentifikasi unsur intrinsik, membuat ringkasan cerita, mengajukan pertanyaan analitis, menyimpulkan pesan moral. Nah, sudah paham semua ya? Ibu rasa kalian sudah paham semua apa materi yang telah Ibu sampaikan, lalu Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, sekarang kalian buka buku paket kalian.
halaman 145 sampai halaman 148. Nah, di situ kan ada tugas 1 dan 2, yaitu cerita fiksi dan non fiksi. Nah, selanjutnya Ibu memerintahkan kalian untuk bekerja secara individu untuk mencari informasi yang ada dalam buku fiksi dan non fiksi tersebut, yaitu berdasarkan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Apakah dapat dipahami? Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan yang ada. Bagikan kertas terlebih dahulu. Baik, Ibu. Mulai dikerjakan dari sekarang. Jika anak-anak mengalami kesulitan, boleh bertanya kepada Ibu. Halo. Apakah anak-anak ada yang sudah selesai? Alisa sudah sampai mana? Sampai semana, Nak? Mana yang belum bisa dipahami? Sini dibantu jelaskan lagi. Ini diapain ya Bu Neneng? Nah, ini kalian baca dulu, ini ada 2 buku. Yang pertama yaitu membaca teks fiksi dan non fiksi. Nah, kalian itu harus mencari informasi yang ada di sini sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan tadi. Oh gitu Bu. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Bisa, apakah ada kendala? Kita Masih bingung, Ibu, yang bagian itu nggak tahu gimana ya. Ini. bagian langkah-langkahnya belum terlalu paham ya. Nah, kalian baca dulu pokoknya secara keseluruhan yang ini. Kalau sudah selesai, nanti sesuai yang langkah-langkah yang diberikan tadi bisa dibuka di halaman sebelumnya ya. Aplikasinya. Udah. Baik, cek dulu. Ya, kalau yang sudah boleh dikumpul ya, anak. Karena kumpul. Ayo yang sudah boleh dikumpulkan tugasnya. Mana itu ya Bu? Nah, Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini kalian sudah sangat paham ya dengan yang sudah disampaikan. Ini sudah jawaban kalian sudah tidak semua yang dikumpulkan sesuai dengan boleh salah satu dari kalian bisa menyimpulkan hasil dari pekerjaan kalian tadi, anak-anak? Tadi kan telah Ibu jelaskan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Bisa Bu. Bisa ya Bu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan boleh. Sama tadi. Aku Ibu udah. Jadi kalau contoh cerita fiksi itu ada di buku Malin Kundang itu, buku cerita rakyat itu ada diagram alurnya itu yang pertama itu mengenai Malin tinggal bersama ibunya di desa nelayan. Nah, konfliknya itu ada Malin pergi merantau dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Klimaksnya itu ada Malin tidak mengaku ibunya ketika ia menjadi kaya dan penyelesaiannya itu Malin dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Nah, baru sekali lagi Pak. Tangan depan terlebih dahulu anak-anak. Nah, jadi anak-anak sudah paham bagaimana langkah-langkah dalam menggali informasi dalam buku fiksi. Nah, yang selanjutnya ada tidak yang bisa menyimpulkan tugas mengenai
kehidupan sehari-hari. Bab 4 air bagi tubuh dikasih hidup pokok. Air menjaga kesehatan dan membantu metabolisme. Fakta penting, tubuh menjadi terdiri dari 60% air dan membantu pencernaan yang membuang racun dalam tubuh. Kesimpulan, air sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan minum air yang cukup setiap hari dianjurkan. Nah, bagus sekali Rahmatina. Nah, ibu sekalian ini sekali ya hari ini. Boleh dong berdiri terlebih dahulu kita eksekutif sebentar. Nah, jadi ini permainannya seperti ini anak-anak. Ikuti perintah ibu. Jika ibu berbicara ayam, kalian bergerak sambil berbicara peok peok tuh ya. Kalau kucing kalian meow meow gitu. Kalau sapi mo. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kucing meow. Sapi mo. Itu ayamnya beda-beda ya, nah ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang bunyinya. Yang kecil gitu warnanya. Ya udah, ibu rasa kalian udah semangat semua nih, boleh duduk. Terima kasih anak-anak. Nah, ibu rasa kalian sudah memahami semua materi yang ibu sampaikan dan kita juga telah mengerjakan tugas dan activity. Terus waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 dan kita lagi waktu selesai. Kita akhiri saja ya pertemuan hari ini dan kita lanjut pertemuan di minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita telah pelajari bermanfaat dan menjadi keberkahan. Nah, ketua kelas boleh bantu ibu untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena telah mendengarkan ibu dan berpartisipasi aktif selama pelajaran ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan yang ibu perbuat baik dari perkataan, perilaku atau sikap. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kok ketinggalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai observasi lisan dari saudara Nia Agustin tentang keterampilan memberi penguatan pada materi menggali informasi dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, penguatan verbal. Kata-kata benar, bagus, tepat, bagus sekali digunakan. Kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu, pekerjaanmu makin lama makin baik, digunakan. Penguatan nonverbal, penguatan berupa mimik dan gerakan badan, digunakan. Penguatan dengan cara mendekati, digunakan. Penguatan dengan sentuhan, digunakan. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, digunakan. Penguatan berupa simbol atau benda, tidak digunakan. Penguatan penuh dan tidak penuh, digunakan. Cara penggunaan, penguatan kepada sekelompok siswa digunakan. Penguatan kepada pribadi tertentu tidak digunakan. Memberi penguatan dengan segera digunakan. Variasi dalam penggunaan digunakan. Prinsip penggunaan, kehangatan dan keantusiasan digunakan. Kebermaknaan digunakan. Menghindari penggunaan respon yang negatif digunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.